Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi bagian nomor 5 pada RPS. Adapun yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS adalah sistem pemrosesan data transaksi terus mengalami perkembangan dari sistem pemrosesan secara manual menjadi proses data elektronik menggunakan mesin. TPS mengumpulkan data secara kontinu, biasanya real time, dan sebagai data input untuk database perusahaan. Adapun tugas Transaction Processing System yaitu untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Yang kedua ada Functional Area Information System. Functional Area Information System adalah sebuah sistem yang menyediakan informasi ke manajer di area fungsional dalam rangka mendukung tugas-tugas manajerial dari perencanaan, mengelola, dan mengontrol operasi. Contoh dari Functional Area Information System yaitu mendukung area fungsional tertentu dalam organisasi. Contohnya sistem informasi akuntansi, sistem informasi finansial, sistem informasi marketing atau pemasaran, serta sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Adapun yang ketiga, Enterprise Resource Planning atau ERP. Pengertian dari Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam suatu sistem yang terpadu. Adapun cara kerja Enterprise Resource Planning. Prinsip kerja perencanaan sumber daya perusahaan adalah menyederhanakan alur kerja dan mengotomatiskan proses melalui database terpusat. ERP menggunakan dashboard yang memudahkan pengguna melihat data real time yang dihimpun dari proses bisnis di seluruh departemen. Contohnya, ketika ERP menerima pesanan pelanggan, maka secara otomatis akan mengirimkan informasi ke pusat distribusi yang paling efisien, memenuhi pemesanan tepat waktu. ERP dapat melihat tingkat inventaris, waktu pengiriman, dan faktor lain untuk memutuskan pusat distribusi mana yang paling produktif dan hemat biaya dalam menyelesaikan pesanan tersebut. Cara kerja Enterprise Resource Planning memungkinkan data dari berbagai departemen dibagikan dan diakses oleh semua orang di organisasi. Jadi, ERP menyatukan semua orang di satu sumber. Ini tak hanya menyederhanakan proses dan mengurangi waktu kerja, tetapi juga membuat bisnis memiliki keunggulan kompetitif. Adapun tujuan Enterprise Resource Planning. Tujuan Enterprise Resource Planning adalah untuk mengintegrasikan semua aplikasi perusahaan ke pusat penyimpanan data dengan mudah diakses oleh semua bagian yang membutuhkan. Ketika perusahaan menjadi lebih efisien, akan meningkatkan daya saingnya di pasar bisnis. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.